Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah. Pertemuan yang ke-13 yang berjudul Negara Muslim dan Hak-Hak Asasi Manusia. Bagian ketiga. Poin 4. Hak asasi manusia menurut konsep Islam juga menjamin persamaan hak setiap orang baik secara individu, kelompok, maupun negara. Karena perintah amar ma'ruf nahi mungkar diwajibkan bagi semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah sebagai atau menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta mereka taat kepada Allah dan Rasul. Quran Surah Taubah ayat 71. Poin kelima, salah satu bukti nyata keunggulan hukum Allah di atas hukum positif dalam hak asasi manusia dan kebebasan umum adalah bahwasanya hak asasi manusia dalam konsep Islam dilandaskan di atas kriteria keimanan. Kriteria ini tidak bisa dibandingkan kedalaman, komprehensivitas, dan keajegannya dibandingkan dengan ide tentang hukum alam, ide tentang keadilan, ide tentang kontrak sosial, dan mazhab individualisme, dan lain-lain. Karena dalam pandangan Islam, Allah adalah sumber legitimasi penentuan hak-hak seseorang, dan hak-hak ini bersifat tetap dan konsisten, bukan sekadar tampak sebagai sebuah hipotesa yang ambiguistik. Sedangkan akidah keimanan terhadap Allah berporos pada akar-akarnya yang menghujam dalam pemikiran dan jiwa manusia, serta mempunyai pengaruh yang konsisten dalam perilaku seorang manusia, baik dalam konteks pribadi, individualistik, serta dalam kondisi publik dan politik atau pemerintahan. Poin keenam, adanya keterkaitan proses penentuan atau perumusan hak dengan zat Allah yang menjadi sumber legalitasnya ini. Pada tahapan selanjutnya akan membuat hak-hak asasi manusia menurut konsep Islam selalu terkait dengan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Sebagaimana hal itu membuat hak-hak pribadi seorang manusia selalu berjalan paralel dengan hak-hak kelompok dan umum. Dengan demikian, tidak ada tempat dalam masyarakat Islam bagi sikap egois dan individualistik. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kalian berbalik sesudah wafatnya saya menjadi orang-orang yang kafir, sehingga sebagian di antara kalian akan memukul leher yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagaimana Al-Quran menegaskan bahwa persaudaraan antar sesama muslim merupakan buah langsung daripada keimanan. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua orang saudaramu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Poin ke-7. Bahkan lebih dari itu, penentuan hak-hak asasi manusia apabila terdapat di tangan Tuhan
yang menciptakan manusia dengan sendirinya akan menjadikan langkah-langkah perealisasian sebuah hak menjadi kewajiban kedua belah pihak sekaligus. Pihak yang mempunyai hak tersebut dan pihak kedua yang dikenai hak itu. Pihak pertama diwajibkan untuk meminta dan menjaga haknya, bahkan berjuang dengan berbagai cara untuk mendapatkannya kembali apabila pihak kedua mengulur-ulur atau malah merampas hak orang lain. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, berarti dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, berarti dia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena menuntut harta bendanya, berarti ia mati syahid. Riwayatkan Ahmad, atau hadis riwayat Ahmad. Terima kasih telah menonton. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di bagian keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.